Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kali ini kita akan bahas tanaman ya, tanaman padi ini. Kebetulan di sini ya, tempat saya, tanaman padinya ini agak basah ya, kemarin digigit keong nih ya. Tuh lihat ya, keong ya. Nah, ini ya. Nah, kali ini kebetulan ini ada telur keong juga nih. Nah, saya ambil telur keongnya ya. Nah, ini nih yang gede lah ya. Saya ambil telur keongnya. Nah, ini. Nah, ini kebetulan ada telur keong ya. Nah, ya. Nah, saya ambil dulu sendalnya ya. Aduh. Oke. Nah, keong ini adalah hama yang sangat rentan sekali ketika setelah tanam ini ya. Biasanya keong ini atau moluska ini petani ini sering membasmi keong itu dengan obat-obatan kimia. Contohnya kalau kayak siput ya, siput daun, kemudian bentan dan lain-lain ya. Banyak sekali ya obat moluskosida ya. Ya, tapi kalau saya ya, kalau di pertanian saya kalau bisa bertani itu yang bijak ya Mas Bro ya. Ini sebenarnya kalau keong ini adalah sebenarnya tanah ini menandakan biasanya pH-nya udah bermasalah ya. Biasanya tanahnya sudah pH-nya sudah turun ya atau asam ya, cenderung asam. Nah, biasanya hama-hama keong, kemudian hama-hama kayak jamur ya, sangat rentan sekali. Jamur, bakteri, kemudian macam-macam ya. Kemudian telur telur wereng ya, biasanya di tanah. Pokoknya hama itu hampir semuanya di tanah hasilnya ya. Tapi kita akan bahas dulu masalah keong ya. Jadi kalau kita lihat ya, ya eh, baik ya bagi para petani yang ada masalah keong, kalau channel saya ya. Karena obat-obatan kayak kimia ya, kalau berlebihan apalagi digunakan setiap tanaman, setiap tanam, kemudian kita hanya menggunakan urea, NPK, tapi nggak menggunakan pestisida nggak menggunakan organik, itu akan malah merugikan petani sendiri karena memang hama itu semakin lama semakin ganas, nggak mempan lagi karena memang kondisi tanahnya rusak. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kesuburan tanah ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu atau para petani pakai pupuk kimia saja. Itu merugikan ya. Yang pertama kita bertani tidak untung. Saya sudah bahas tuh kenapa kok kita harus mindsetnya benar. Kalau kita mindsetnya pengen ngurus untung, mindset pikiran kita harus benar. Kita harus kelola perawatan itu dengan murah, semurah-murahnya. Itu mindsetnya harus yang benar ya. Kemarin saya sudah bahas ya. Kemudian ini juga bisa diatasi dengan menggunakan PSB. PSB-nya bahannya bukan dari telur ya. Ya, telur ini diganti dengan uh, telur keong ya. Telur keong ini cuma segenggam Bapak Ibu bisa jadiin 4 liter ya. Jadiin 1 literan ya. 1 liter sampai 4 liter ya. Kalau dia airnya air kolam ya, air kolam. Nah, ini tinggal nanti nambahin kecap ikan sama nambahin micin. Udah jadi tinggal dijemur ya. Biasanya 2 minggu. Kalau pakai telur keong ini nggak perlu lama-lama, nggak nyampe bulan-bulan Bapak Ibu jemurnya, cukup 1 minggu ya maksimal. Kalau bagus 2 minggu udah bagus banget. Nah, itu udah banyak kandungan bakterinya, bisa dispraykan di tanah ya, di tanah dan di ini. Nah, kalau Bapak Ibu kebanjiran, nah ini sebenarnya ini pestisida ini paling hebat ya untuk kebanjiran. Yang sering kena keong pakai ini, yang kebanjiran beberapa kali teman saya yang menggunakan ini aman, aman dari hama keong ya. Ini udah para petani kami ya sudah melakukan ini ya, uji coba di, memang tanah kita kan di tanah rawa ya, itu biasanya keongnya merajalela. Nah, ini kita gunakan pakai PSB.
PSB-nya ya pakai telurnya telur keong ya, bukan telur ayam ya, bukan telur ini. Jadi memang kandungannya luar biasa ya. Selain ini ada kandungan asam amino, kandungan macam-macam. Selain itu dia ada penolak hama ya. Jangan dipikir hama itu kalau mati itu apa namanya sukses. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Petani itu harus bijak. Jadi jangan dipikir kalau saya kemarin beberapa kali ditanya sama teman-teman petani ya. Teman petani telepon saya, Pak, kok nggak mati-mati hamanya? Kok nggak mati-mati? Masih ini kayak gini. Kok nggak mati-mati? Saya bilang, kalau Anda bertani dengan prioritas seperti itu, dengan hama kontak langsung mati, ya resikonya tanggung sendiri. Setiap panen pasti ada hamanya terus. Ya, setiap panen itu pasti merugi. Meruginya apa? Perawatan mahal. Karena apa? Karena kita nggak bijak mengelola tanah kita dengan baik. Ya kalau saran saya sih pupuk kimia, pupuk itu mulai dikurangi lah. Di video saya sebelumnya telah bahas tentang biosaka, pembuatan biosaka, ngirit 50% bisa sampai 70% irit pupuk ya. Nyeprenya tinggal di atas, nggak perlu dikenain tanaman, spraynya madep ke sana tuh, ke langit. Nah itu ya, langsung jadi, nggak perlu fermentasian ya. Itu kandung elisitor ya, bukan pupuk tapi elisitor ya. Kalau tanaman kerdil, tanaman bisa ya, apalagi tanaman yang sering kayak kimia cepat banget tumbuhnya ya, cepat banget anakannya juga. Kalau sering spray seminggu sekali atau 10 hari sekali itu cepat banget ya pakai biosaka. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau untuk mengatasi hama keong, kalau saran saya nih, salah satunya adalah menggunakan teknik intermittent ya. Jadi kalau dalam metode seri, jadi kalau metode seri itu kita harus 3 hari di apa tanaman itu bukan dilep ya. Kalau dilep itu memang rumputnya nggak tumbuh. Tapi kalau dilep itu biasanya kendalanya fotosintesisnya terganggu, tanaman itu nggak bisa makan, makannya nggak maksimal. Jadi matahari tidak bisa masuk ke akar ya. Jadi kalau intermittent itu tanamannya dicemak-cemak itulah ya. 3 hari direndam air, 1 hari direndam, tapi tetap kelihatan ya, bukan nggak kelihatan tanahnya, supaya matahari itu masuk, fotosintesisnya masuk, makanannya bisa diserap dengan baik ya. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi tanamannya sering diinjak-injak seperti ini sebenarnya nih, sering diinjak-injak seperti ini itu memutuskan akar, supaya akarnya itu melebar. Nah itu biar anakannya banyak, biar ininya banyak. Gosrok itu ya, gosrok sangat bagus sekali untuk anakannya, biar anakannya banyak, produktivitasnya banyak, itu dengan digosrok salah satunya itu ya. Itu sangat bagus sekali ya untuk perkembangan tanaman ya. Oke ya Bapak Ibu, jadi kalau intinya yang saya rangkum dari tadi ya, yang pertama buat parit untuk ini ya, untuk biar keongnya kumpul ke pinggir ya. Kemudian ngambili keong, kemudian gunakan pestisida nabati ya. Jangan gunakan pestisida kimia terus ya. Jangan mahal-mahal lah Bapak Ibu. Bentan itu udah mungkin ratusan ribu, naiknya udah 3 kali lipatan, yang nggak masuk akal lah ya. Pokoknya udah perawatan sehari yang kerja itu 1 hari 70.000 sampai 100.000, udah nggak masuk akal Bapak Ibu. Jadi mendingan yang irit-irit saja ya. Bertani itu bukan irit. Jangan bertani itu insecure itu lihat orang itu nyemprot hama itu seneng kita nyemprot hama. Jangan seperti itu Bapak Ibu, merugikan. Kalau mau nyemprot boleh, nyemprot pupuk, nyemprot hama boleh, pakai hama yang pestisida organik, jangan kimia, sehingga Bapak Ibu tidak rugi bertani ya. Seringkali petani-petani rugi karena apa? Karena perawatan mahal. Karena apa? Beli terus pestisida. Kalau bisa ini kita lepas dari pestisida, dan kalau bisa pupuk kimia dikurangi, kalau bisa sampai 70-90% dikurangi pelan-pelan ya. Itu sudah banyak video-video saya tentang bahas jadam, bahas itu yaitu tentang pertanian supaya naikkan pH ya. Itu pakai jadam, CLF, CEWA, itu naikkan untuk pH ya. Biar ini keong juga nggak bisa nggak bisa berkembang baik ya. Kalau kalau pH-nya lebih dari 6,5 sampai 7 nggak akan berkembang secepat ini Bapak Ibu ya. Jadi
tonton video saya sebelumnya tentang membuat jadam JLF, itu bisa naikkan pH karena dia nggak pakai gula, nggak pakai asam-asaman, dia murni bahan organik ya, nggak pakai fermentasi yang akibatnya menurunkan pH. Itulah yang hebatnya JLF ya, di jadamnya. Di video saya yang pertama, yang setelahnya atau JWA itu sama aja fungsinya. Ada yang JLF ya, bagus sekali untuk tanaman supaya tanaman itu nggak perlu pakai dolomit sebanyak-banyak 1 ton 2 ton, nggak perlu Bapak Ibu yang punya lahan 1 hektar 2 hektar, tinggal tonton video saya, tinggal praktek JLF buah, kemudian JWA jadam JWA tentang mikroba. Silahkan ditonton Bapak Ibu ya, video saya sebelumnya tentang pertanian organik, dan itu sudah uji coba bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri sudah diterapkan massal ya. Oke ya, sekian dulu video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ya, sehat selalu. Gunakan pestisida yang murah, gunakan pestisida kalau bisa organik Bapak Ibu, supaya tanaman sehat, kemudian yang mengkonsumsi juga sehat. Kalau dimakan dikonsumsi sehat ya, badan kita jadi sehat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.